warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Jamal. Yang itu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa datam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita bisa berkumpul ya di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, di hari ketiga ya di bulan Ramadan, yang insya Allah hari ini akan diisi oleh guru tamu kita ya teman-teman. Guru tamu kita adalah, teman-teman di online tahu siapa guru tamunya? Iya. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang tahu? Tidak. Ya, beliau adalah om dari teman kita, yaitu om dari Mursi. Betul ya? Kak Ahmad ya? Iya, benar. Iya. Dan nanti ada lagi nih teman-teman nih, ada 2 orang. Nah, satunya lagi siapa ya? Oke, satunya lagi ada Kak Alif. Nah, Kak Alif ini beliau adalah kakaknya Mursi. Betul ya, Kak? Betul, Pak. Ya, baik. Nah, ini sedikit ya Pak Harfi mau bacain kurikulum vitae-nya dari Kak Ahmad Nasyori sama Kak Ali Fikri Samudra ya. Yang pertama dari Kak Ahmad dulu nih. Atau Kak Ari dipanggilnya ya. Bener ya, Kak Ari ya? Iya, benar, Pak. Ya, namanya itu adalah Ahmad Nasyori atau dipanggilnya Kak Ari. Tempat tanggal lahirnya Pak Hardi belum dapat ini. Oke, ya studi sekarang di Universitas KOC University. Benar Kak? Benar-benar. Nah, jurusannya fisika dan tempat tinggal asalnya adalah Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, itu Kak Ahmad Nasyori. Oke, kita ucapin apa? Hai Kak Ahmad. Oke, ya. Yang kedua adalah Kak Alif Fikri Samudra atau dipanggilnya Kak Alif. Ya, tempat tanggal lahirnya Jakarta 11 Agustus 2001. Nah, studinya itu adalah kelas bahasa Turki. Jurusannya S1 Teknik Mesin. Ya, Universitas Fatih Sultan Mehmet University. Tempat tinggal asalnya Jakarta. Kita bilang apa? Hai Kak Alif. Halo Ade-ade. Oke, baik.
Ini pertama akan disampaikan langsung saja. Ya, langsung saja ke Kak Ahmad ya. Boleh Kak Ahmad, silakan dimulai. Padanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya minta jadi co-host karena saya mau screen layar. Oke, baik. Ini saya lagi share screen juga sih, Kak. Atau Kak Ari aja atau saya aja yang mau share screen? Saya aja, Kak. Oh ya, oke. Saya stop share screen berarti ya. Boleh? Sudah saya jadikan. Kelihatan ya, Kak ya? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Allah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi adik-adik di Indonesia. Di sini di Turki masih jam 6. Di sana sudah jam 10. Semoga puasanya sehat, semoga puasanya kuat dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ahmad Nasori. Bisa dipanggil Kak Ari. Hari ini sudah tanggal lahir di Jakarta, 14 Februari 1997. Alhamdulillah sudah nikah. Ini statusnya udah belum diubah. Ini nomor HP-nya, kemudian ini emailnya. Kemarin sempat kuliah di S1-nya, mudah-mudahan nanti adik-adik habis SMP nanti bisa, habis SD nanti bisa kuliah, bisa SMP, habis itu SMA dan insya Allah bisa kuliah. Saya kemarin S1-nya sudah selesai di UIN Alauddin Makassar, di Makassar. Ini Universitas Negeri Islam di Sulawesi Selatan dengan jurusan fisika dan penelitiannya tentang solar cell. Jadi sedikit tentang mungkin adik-adik memiliki cita-cita jadi peneliti, jadi dokter, jadi apapun. Mungkin nanti ada yang mau jadi peneliti, nanti salah satunya adalah meneliti kayak membuat bahan atau membuat penelitian tentang energi, tentang menghasilkan listrik dari sinar matahari. Alhamdulillah hari ini sedang melakukan studi di Koç University di Istanbul, Turki. Ini adalah ininya, profesornya. Oke, kita lanjut ke perjalanan studi. Kenapa di perjalanan studi ini penting? Karena insya Allah nanti adik-adik akan keluar dari sudah selesai SMP, sudah selesai SD akan SMP, dan habis SMP akan SMA, habis itu akan kuliah insya Allah. Dan alhamdulillah lahir di Jakarta, kemudian pindah ke Sumatera Barat, kemudian pernah ke Surabaya, pernah ke Nusa Tenggara ataupun NTT, kemudian pernah juga di Makassar. Jadi S1-nya di sini. Dan hari ini adik-adik sekarang ada di Jakarta, mungkin nanti akan kuliah S1-nya di Makassar atau di Aceh atau di Kalimantan, kita nggak tahu, mudah-mudahan punya rezeki, punya kekuatan untuk melakukan kuliah. Mungkin bisa juga kayak mengikuti jejaknya Kak Alif, S1-nya sudah di Turki insya Allah. Ini yang kedua, ini adalah di Turki. Di hari ini kami tinggal di Kagetane, di Istanbul. Dan saya sempat menghitung jaraknya dari Kagetane ke Indonesia, itu bisa adik-adik kalau ingin jalan kaki, itu jaraknya 13.000 kilo. Itu bisa jalan kaki, tapi jauh banget, itu sekitar 200 jam
200 jam dari Indonesia ke sini. Mungkin adik-adik bisa, kalau pengen ke Turki tidak bisa jalan kaki, itu bisa berenang, kemudian jalan terus, tapi jauh sekali. Lebih baik naik pesawat dari Jakarta nanti langsung ke Turki. Mudah-mudahan nanti adik-adik punya rezeki bisa main ke Turki dan bisa jalan-jalan di Turki. Alhamdulillah Turki ini menjadi negara yang sangat populer karena banyak sejarah Islam di sini. Oke, 1816. Oke, kita akan bahas sedikit tentang sejarah singkat Turki. Insya Allah nanti kita akan bahas sedikit tentang sejarah singkatnya Turki. Kenapa Turki menjadi menarik dan kenapa menjadi negara yang identik dengan Islam hari ini. Yang kedua adalah kebiasaan saat Ramadan di Turki. Kebiasaan-kebiasaan apa aja sih yang ada dan beda mungkin di Indonesia dan di Turki. Kemudian juga nanti ada Kak Alif akan bahas juga sedikit tentang makanan dan makanan khas Turki. Dan juga nanti ditambah dengan tempat-tempat yang populer di Turki. Nanti adik-adik ketika ke sini tahu nih mau kemana. Adik-adik mau ke Hagia Sophia atau mau ke Kapadokia. Sekarang Kapadokia sedang terkenal karena banyak film-film yang main di Kapadokia. Kemudian nanti kita juga tahu nih apa perbedaan dan persamaan Ramadan di Turki dan di Indonesia. Sebelumnya juga nanti di slide-slide selanjutnya nanti adik-adik ada pertanyaan-pertanyaan singkat. Nanti ada hadiahnya. Insya Allah nanti ibunya Alif akan memberikan hadiahnya untuk adik-adik. Nanti dicatat siapa yang menjawab, kemudian nanti dikasih hadiah. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Oke, kita masuk ke sejarah kerajaan besarnya Islam di dunia. Nanti insya Allah adik-adik akan belajar dari SD, SMP, dan SMA. Nanti ada pembelajaran namanya adalah sejarah Islam. Jadi sejarah Islam nanti ada dibagi atas 3 kerajaan besar dunia. Ada namanya Umayyah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Turki Utsmani. Jadi Islam masuk ketika itu sesudah, kan adik-adik tahu sudah mengetahui mungkin untuk habis Rasulullah, kemudian ada sahabat-sahabat, kemudian nanti ada kerajaan besar Islam. Ini yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat lama memimpin kerajaan Islam. Ini Andalusia. Di Andalusia pusatnya ada di Cordoba, dan salah satu bentuk hasil dari kerajaan peninggalan Umayyah adalah ini adalah masjid yang kubah emas di Palestina. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mengunjungi ini. Semoga kita bisa mengunjungi semua ke tempat-tempat sejarah Islam. Kemudian yang kedua itu ada namanya Abbasiyah di sini. Ini di era pertengahan. Nanti habis Umayyah nanti masuk ke Abbasiyah. Islam masuk, kemudian Islam akan berkembang besar di Spanyol. Kita hari ini kenal dengan nama-nama pemain bola Spanyol seperti Puyol, kemudian ada Xavi, ada Iniesta, itu berasal dari Spanyol semuanya. Dan Islam juga pernah Islam juga pernah sangat berkembang di Spanyol. Kemudian yang terakhir yang sangat-sangat terkenal yaitu adalah Turki. Kenapa Turki? Karena Turki menjadi tempat Islam berkembang sangat pesat, dan banyak sejarah-sejarah peninggalan kebudayaan Islam itu berada di Turki. Salah satunya nanti akan kita lihat di kayak makam sahabatnya Nabi, kemudian juga ada peninggalan-peninggalan seperti bajunya Fatimah Az-Zahra di Turki, kemudian juga banyak seperti pedang-pedang Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Jadi Turki banyak menyimpan sejarah-sejarah yang cukup luar biasa. Oke, kemudian ini masih sejarah Turki. Ini yang dikenal dengan Hagia Sophia ataupun Hagia Sophia. Ini masjid yang pertama. Alhamdulillah sekali hari ini kita sudah bisa melakukan sholat di sini. Karena sebelumnya ketika
ketika salah satu pemimpin Turki menjadi pemimpin, itu Hagia Sophia dijadikan sebagai museum. Namun alhamdulillah hari ini berkat salah satu presiden Turki, nanti ada pertanyaannya siapa nama presiden Turki. Alhamdulillah Hagia Sophia hari ini sudah bisa menjadi masjid, dan ini salat Jumat pertama saya ketika masuk ke dalam Hagia Sophia. Ini ramai sekali. Kemudian ini di dalamnya seperti ini. Ini di dalamnya. Dan ketika Turki sangat berkembang di sini, salah satu peninggalan, salah satu misi dari Turki, salah satu misi dari kerajaan Turki saat itu adalah ingin menaklukkan Hagia Sophia ataupun Konstantinopel. Ini dalamnya. Nanti adik-adik ketika insya Allah bisa masuk dari sini. Ini adalah jalan masuknya. Di sini nanti ada ini tempat wudhu. Di tempat wudhu nanti ini jalan masuk, kemudian ke dalam nanti belok kanan. Habis belok kanan nanti adik-adik di situ ada sekat antara cewek dan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu itu ke kiri ujung mentok. Kemudian kalau bapak-bapak nanti bisa langsung masuk. Nanti di pas masuk ke dalam nanti adik-adik bisa ngeliat ini ada tulisan-tulisan seperti Allah, Muhammad, kemudian ada nanti imamnya ada di ujung sini. Dan alhamdulillah ini bagus sekali tempatnya untuk banyak anak-anak yang menghafal Quran di sana, banyak anak-anak kecil yang bermain dan menghafal Quran di sana. Dan suara imamnya bagus banget. Kemudian salah satu yang terkenal juga selain Hagia Sophia adalah masjid ini. Ini coba di sini kita memiliki empat menara, namun di sini kita memiliki 6 menara. Ini salah satu masjid yang dibangun oleh salah satu presiden kita hari ini. Nanti ada pertanyaannya siapa nama presidennya. Ini masjidnya. Jadi di Turki salah satu kemegahannya adalah kubahnya ataupun menaranya. Jadi semakin banyak menaranya, semakin banyak menara yang dibangun di masjid itu menandakan orang itu semakin sugih atau semakin banyak uangnya. Jadi ini yang dibangun oleh salah satu presiden hari ini, dan ini besar sekali, dan ini bagus sekali dan luas sekali. Nanti insya Allah adik-adik jika main ke Turki, nanti bisa ngunjungin ke tempat ini, dekat dari rumah, nanti bisa naik bus atau naik taksi, nanti insya Allah bisa. Dan hari ini di sini banyak sekali imam anak-anak kecil ataupun imam-imam yang anak kecil yang suaranya bagus banget yang ada di sini. Oke, tadi kita udah bahas tentang kerajaan di Turki. Sekarang di kerajaan di Turki di sini. Sekarang adik-adik tahu nggak siapa nama atau khalifah yang berebut Konstantinopel? Ayo siapa? Sunan Kudus. Ki Andre. Siapa? Ki Andre. Iya, Ki Andre. Sunan Kudus Ki Andre. Ayo siapa? Al-Fatih. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Ya, benar. Ya, benar. Itu namanya Muhammad Al-Fatih. Ini adalah atau disebut dengan Mehmed II ataupun Fatih Sultan Mehmed. Ini adalah raja yang berhasil merebut Konstantinopel. Jadi memang waktu itu ketika sejarahnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memberikan kode untuk memberikan pandangan untuk di masa depan nanti akan ada salah satu kerajaan besar Islam yang akan merebut Konstantinopel. Dan alhamdulillah dan Muhammad Al-Fatih sudah berhasil merebut dari Konstantinopel menjadi milik Islam, alhamdulillah. Saya lupa untuk memasukkan ada juga masjid di dekat sini namanya Masjid Al-Fatih. Jadi di sana nanti masjidnya sama besarnya seperti ini, hampir sama besar seperti ini.
hampir sama besar dengan Hagia Sophia, tapi di sampingnya nanti ada di samping dari masjid ada kuburan dari Al-Fatih sama keluarganya. Jadi nanti adik-adik kalau pengen masuk ke Masjid Al-Fatih, itu lokasinya di Fatih, nanti insya Allah sebelum masuk nanti adik-adik bisa ziarah kubur ke masjid, ke makam Al-Fatih, kemudian ke makam istri dan anak beliau, kemudian nanti baru bisa masuk masjid. Masjidnya sangat besar, bagus, dan di sana ada beberapa kompleks, ada beberapa kompleks orang Arab. Jadi di sana umumnya ada makanan-makanan Arab, ada kurma, ada nasi biryani, mungkin nasi biryani dan lain sebagainya. Nanti dan ada perkumpulan orang Arab di sana. Jadi umumnya di sana menggunakan bahasa Arab. Tapi banyak juga yang menggunakan bahasa Turki. Dan ketika adik-adik datang ke Al-Fatih, khusus di Masjid Al-Fatih itu, nanti lebih banyak aura Islamnya lebih kental di sana, karena banyak yang pakai membaca Qurannya sangat, yang jilbabnya sangat besar, kemudian banyak orang-orang yang apa ya, yang Muslim begitu ya. Karena Turki ini memiliki dua benua, ada benua Asia dan benua Eropa. Dan benua Eropanya lebih kecil daripada benua Asianya. Dan di benua Eropa ini yang paling terkenal untuk keislamannya itu adalah salah satunya adalah daerah Fatih. Oke. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang musim di Turki. Ada berapa musim di Turki? 4. Siapa yang tahu? 4. Siapa namanya ini, Ade? Cyril. Siapa? Cyril. Ya, bisa sebutkan. 4 musim. Ya, apa aja musimnya? Musim apa? Musim dingin, musim kemarau, musim semi, sama musim gugur. Musim apa? Musim dingin? Musim dingin, musim semi, musim gugur, sama musim panas. Musim dingin, musim singin, maksudnya kurang jelas. Musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Nah, ya alhamdulillah benar. Nanti dicatat, nanti itu ada hadiah dari mamahnya Alif, insya Allah akan diberikan. Ya benar. Di Turki ada musim panas, musim semi, ada musim dingin dan musim gugur. Ini sedikit cuaca di Turki ataupun suhu di Turki. Di Turki nanti adik-adik ketika panas nanti ada di bulan Juni sampai bulan Agustus, itu suhunya sampai 35 sampai 40. Itu lumayan panas. Dan hari ini di bulan Mei ataupun April itu suhunya cukup dingin, nggak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, itu berada di sekitaran 20 ataupun 18. Sekarang berada di sini hangat, tapi kadang-kadang untuk keluar kita pakai jaket. Kemarin di bulan Desember sampai bulan Februari itu sangat dingin sampai nggak sampai -9, sampai -4 pernah, -4, -5 pernah lihatnya dari HP, itu sangat dingin. Jadi adik-adik kalau mau ke Turki di bulan sesudah di bulan Desember ataupun di bulan November, itu siap-siap membawa jaket yang tebal-tebal karena dingin banget. Karena di Indonesia suhu umumnya itu berada di 32 dan 31, dan kita ketika berada di Turki itu suhunya sangat dingin, di bawah 0. Jadi untuk insya Allah nanti adik-adik akan memiliki mimpi untuk kuliah ke Turki. Untuk pengetahuan, nanti dibawa jaketnya ketika mau ke Turki di bulan Desember, Januari, atau Februari.
Oke, tadi sudah disebutkan tentang musim di Turki. Ada di Turki ada musim semi. Kemudian nanti di Turki ada musim panas. Jadi nanti di sini nanti bunga-bunga pada tumbuh. Jadi pemandangan-pemandangan dan suasana di Turki sangat enak, sangat-sangat sejuk karena suhunya saat itu berada di 18 sampai 24 derajat Celcius. Namun nanti ketika adik-adik masuk di Turki di musim panas itu sangat terik. Itu berada di ukuran 30 sampai 40 derajat Celcius. Dan umumnya orang ketika kebanyakan turis datang di pada musim semi atau di musim dingin karena beberapa negara tidak memiliki salju kayak Indonesia, kemudian Arab Saudi, mereka datang ke Turki ingin melihat salju biasanya. Karena Turki termasuk yang enak, negara yang sangat enak untuk masuk. Kita sebagai orang Indonesia udah gratis visa ke sana, jadi adik-adik kalau pengen ke Turki tinggal bawa aja paspornya, kemudian beberapa berkas yang lain. Untuk visanya nanti tinggal dicap di Turki langsung. Kemudian ini di musim dingin atau musim gugur. Hari ini musim dingin, salju. Ini juga di musim gugur dan suhunya cukup lumayan dingin di musim gugur. Makanya di musim gugur dan semi kadang-kadang kita masih menggunakan jaket yang nggak terlalu tebal tapi cukup hangat. Dan kadang-kadang di Turki anginnya sangat kencang. Ini ada sedikit video ketika kami buat di Turki kemarin. Oke, tunggu dulu, saya ingin putar videonya. Kelihatan? Seneng banget nih salju. Itu dia guys. Ayub Sultan Jami. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita sedang di Masjid Ayub Sultan. Masjid Ayub Sultan merupakan salah satu masjid peninggalan sejarah Islam ketika di masjid ini nanti kita ketemu kuburan dari sahabat Nabi yaitu Khalid bin Walid atau yang dikenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Di sini kita sengaja menyediakan waktu kesini untuk ziarah kubur, mau ke makam dan sekalian salat Jumat di sini. Semoga Allah mudahkan kita. Semoga teman-teman bisa ke sini melihat langsung kuburan masjid dari sahabat Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Kebetulan hari ini lagi salju. Itu dia masjidnya. Ya. Oke. Kita lanjut, ternyata terputus. Apa nama uang dari Turki? Oke, dah. Uang dari Turki ya, euro. Apa? Kak, teman-teman yang offline ada yang mau jawab nih, Kak? Boleh. Yang offline dulu. Yang offline ya. Ayo, apa deh? Euro. Sama teman-teman yang offline.
Pak Jamal. Yo, ada yang mau jawab? Tifa. Mata uang Turki lira. Wira, benar. Siapa itu yang jawab tadi? Cyril. Cyril. Oke, Cyril menjawab 2 pertanyaan. Kak, yang dari masjid mau jawab juga katanya Kak. Boleh. Ayo yang dari masjid silakan dijawab. Kayaknya ribut. Silahkan. Ayo adik-adik. Sini. Naya ke sini, Naya ke sini. Lira. Apa nggak tahu lira. Tawang Turki namanya lira katanya Kak. Ya benar. Namanya lira. Ini adalah mata uangnya. Ini ada 5 lira, 10 lira, 20 lira, 100 lira, dan 200 lira. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa 1 lira? Maksudnya 1 lira berapa rupiah? Ayo ada yang bisa jawab? Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya 1 lira, satu uang mata Turki berapa rupiah? Maksudnya berapa uang Indonesianya? Jadi 1 lira berapa uang Indonesianya? 970. Berapa? 970. Kiraya mau jawab. Oke, teman-teman yang offline dulu ya. Ya. Ini. 1000. Berapa dia? 1000 katanya Kak. 1000. Bukan, 1000 salah. rupiah. Tadi 970, salah. Yang benar adalah 976. BJ. Oh perempuan. Ada lagi nih Kak yang mau jawab, perempuan. Ya, boleh. Ada yang mau coba? Ayo. Oke, karena udah waktu nih, nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ayo kita lanjut. Jangan dengerin. Berapa? 16.000 katanya Kak. 16.000. Salah. Salah ya. 970. 976. Nah, yang benar 976. Cukup. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ada perbedaan dan persamaan puasa di Turki. Di Turki puasanya cukup lama, itu ada 15 jam. Kalau di Indonesia puasanya itu ada di 13 jam. Jadi Turki punya puasa paling lama, cukup lama. Jadi adik-adik kalau mau ke sini berarti siap untuk puasa 15 jam. Kemudian ini perbedaannya. Kemudian juga ada persamaannya. Di Turki juga kita memiliki persamaan, itu adalah sholat tarawih. Dan perbedaannya Turki nggak punya ceramah. Jadi adik-adik biasanya kalau misalnya Ramadan kan ada ceramah tarawih dan kita disuruh nulis. Tapi kalau di Turki nggak ada. Jadi cuma sholat aja dan banyak sholatnya 23 rakaat.
Kemudian kalau di Indonesia warung-warung pada tutup, warung-warung makanan tutup. Tapi kalau di Turki semuanya makan dan bebas, bebas mau makan. Karena banyak juga orang yang tidak Islam yang di sini. Jadi ya bebas mau makan atau warungnya tetap dibuka. Mereka mau makan, mereka puasa atau tidak ya terserah mereka. Jadi itu perbedaannya, ada waktu, ada sholat, kemudian ada khutbahnya. Di Indonesia tidak ada khutbahnya, tapi kalau ada ceramahnya. Kalau di Turki nggak ada, kemudian di sini buka waktunya. Kemudian, ini siapa nama presiden hari ini? Yang offline dulu. Yang Yo, teman-teman offline, teman-teman offline. Yo, Senja sini, Senja. Senja ke sini. Ini. Oke, siapa namanya? Siapa namanya? Nama lengkapnya. Nggak boleh nama itu aja. Nama lengkap presiden yang sekarang. Presiden Turki. Aku nggak tahu. Gimana? Lupa Kak katanya. Oke. Siapa lagi yang online ada mau jawab? Erdogan. Ya, itu ya, tapi harus nama lengkap. Teman-teman offline ada yang mau jawab lagi? Bentar dulu. Angkat tangan dulu. Ayo, ada yang mau jawab? Teman-teman online? Oke, kita lanjut. Namanya adalah Recep Tayyip Erdogan. Ini masjidnya. Jadi adik-adik kalau mau ke Turki ataupun Istanbul khususnya, nanti adik-adik bisa mengunjungi masjidnya. Ini masjid yang dibangun oleh Recep Tayyip Erdogan. Oke. Di sini ada sedikit video tentang pendapat-pendapat mahasiswa di Turki. Kenapa harus kuliah di Turki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nasori, bisa dipanggil Ari. Alhamdulillah hari ini sedang melakukan master di Koç University in Turki, Istanbul. Alasan kenapa mau ke Turki merupakan salah satu negara maju di Eropa dan secara geografis Turki menjadi negara yang sangat unik. Kenapa dia memiliki dua benua, Asia dan Eropa. Selain itu Turki juga alasan saya kenapa mau kuliah di Turki juga banyak menyimpan sejarah-sejarah Islam seperti Janggut Rasulullah, kemudian makam-makam sahabat Nabi di sini. Itu sangat membuat kecintaan saya semakin bertambah dengan Turki. So untuk teman-teman, ayo mari kuliah di Turki sehingga teman-teman bisa menikmati macam-macam culture in Turki. Seperti hari ini sedang salju, mudah-mudahan teman-teman bisa ke Turki bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar, Kak. Suaranya nggak terdengar, Kak? Nggak terdengar. Kayaknya suaranya memang kecil deh, Kak. Oke, kita lanjut aja ke seksi selanjutnya, yaitu adalah makanan khas di Turki dan tempat-tempat populer di Turki. Insya Allah akan dibawakan oleh Alif. Kakak Alif, mungkin disilakan. Boleh, silakan Kak Alif. Makasih banyak Kak Ari atas presentasinya. Saya mohon izin untuk share screen. Oke. Marhaba arkadaşlar. Halo teman-teman. Nama aku Alif. Aku akan presentasi Türkiye'de Ramazan atau Ramadan di Turki. Marhaba, benim adım Alif. Arti itu bahasa Turki artinya halo, nama saya Alif. Sedikit latar belakang dari Bang Alif, dari Kak Alif. Nama lengkapnya Alif Fikri Samudra Rohmat.
Tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal 11 Agustus 2001. Latar belakang edukasinya, lagi ngambil bahasa Turki sekarang di Turki untuk persiapan sekolah teknik mesin di Istanbul. Nah, sebelum kita mulai, Kak Alif pengen adik-adik untuk mengingat 4 kata di dalam bahasa Turki. Nanti pada akhir ini, Kak Alif akan tanya, siapa yang bisa ngapalin akan dapat hadiah insya Allah. Nah, ayo dihafalin ya. Kata pertama adalah Gunaydin. Gunaydin ini artinya selamat pagi. Nah, jadi kalau pagi-pagi ketemu tetangga, bilangnya Gunaydin. Artinya selamat pagi. Kata kedua sekarang adalah Merhaba. Merhaba adalah halo atau selamat datang. Jadi kalau di Istanbul, setiap masuk restoran atau setiap pergi ke rumah orang, selalu menyambut mereka dengan marhaba. Dan kata ketiga adalah arkadaşlar. Arkadaşlar ini artinya teman-teman. Jadi kalau manggil teman-teman semua, jadinya arkadaşlar. Dan kata terakhir, kata keempat adalah gule-gule. Artinya selamat tinggal. Nah, 4 kata ini diingetin ya. Nanti di akhir Bang Alif tanya, nanti kalau ada yang bisa jawab, dapat hadiah. Insya Allah. Nah, beberapa hal yang akan dijelaskan di presentasi ini adalah makanan khas Turki, makanan apa aja selama bulan Ramadan, dan terus tempat populer di Turki, dan masjid-masjid di Turki akan dibahas juga di presentasi ini. Jadi sekarang kita akan bahas makanan khas Turki. Coba ayo, ada yang tahu nggak makanan khas Turki apa aja? Yang offline bisa tebak makanan khas Turki apa aja? Yang bisa tebak teman-teman offline? Ayo, kalau misalnya di depan Alfamart ada tukang apa biasanya? Tukang apa? Oke deh. Bang Alif, lanjut aja ya. Jadi makanan Turki itu banyak, tapi salah satu yang paling unik adalah kebab. Makanan kebab ini adalah makanan terfavorit orang Turki. Karena di setiap tempat dan dimanapun, mereka pasti ada yang jualan kebab, sama seperti di Indonesia, dimanapun ada yang jual gorengan. Kebab ini biasanya terbuat dari daging ayam atau daging sapi, dan dihidangkan di atas roti dan sayur-sayuran seperti tomat. Kebab itu sebenarnya bahasa Inggrisnya, tapi kalau bahasa Turkinya sendiri, dia adalah doner. Nah, diingetin nih, nanti Bang Alif tanya lagi, apa bahasa Turkinya kebab? Bahasa Turkinya kebab adalah doner. Nah, makanan selanjutnya adalah, siapa yang tahu nih? Siapa yang tahu? Baklava. Siapa yang udah pernah coba baklava, angkat tangan. Coba yang offline, angkat tangan. Yang udah pernah makan baklava? Siapa yang pernah makan baklava? Coba. Mursi udah pernah ya? Mursi doang ya? Nah, baklava ini adalah makanan manis yang paling disukai orang Turki dan orang-orang wisatawan lainnya. Karena dia sangat terkenal sedunia. Baklava terbuat dari tepung, kacang pistachio, dan gula. Saking terkenalnya baklava dan saking disukainya baklava dengan orang-orang Turki, sekarang ada coklat rasa baklava. Ini saking enaknya baklava, coklat pun ada rasa baklava sekarang. Nah, sekarang kita lanjut, makanan khas selanjutnya adalah lokum. Lokum ini bahasa Turkinya, tapi kalau bahasa Inggrisnya biasanya Turkish Delight. Kalau bahasa Indonesia juga kadang-kadang panggil Turkish Delight. Lokum ini makanan manis khas Turki juga. Mereka terbuat dari air, gula, dan sagu jagung. Biasanya mereka banyak dijual di tempat-tempat wisata, tempat-tempat turis, karena turis suka bawa lokum pulang sebagai oleh-oleh ke keluarganya.
Nah, sekarang nih, ini adalah makanan Turki yang spesial karena mereka makan ini setiap pagi untuk sarapan. Namanya menemen, menemen, atau kalau di bahasa Turki aslinya meneman. Meneman ini sangat mudah untuk dibuat. Mereka terbuat dari telur, tomat, bawang bombay, paprika, dan pasta tomat. Kalau misalnya ada adik pengen buat, nanti di rumah bisa minta tahu sama orang tuanya, atau nanti di sekolah, kalau misalnya ada program masak, bisa masak menemen untuk adik-adik sendiri, karena mereka sangat mudah untuk dibuat. Ini sekarang kita bahas tentang makanan khas Turki di bulan Ramadan, terutama adalah roti Ramadan atau Ramazan pide. Roti ini hanya dijual selama bulan Ramadan karena roti ini sangat spesial. Mereka makan roti ini biasanya saat waktu iftar, dan mereka biasanya memakan roti ini sambil minum sup atau sup ayam atau sup sayur. Nah, jadi di Turki nggak terlalu banyak makanan yang khas bulan Ramadan, tapi roti Ramadan ini biasanya sangat spesial, banyak dijual-jual di pinggir jalan saat bulan Ramadan. Nah, sekarang kita bahas tempat-tempat populer di Turki. Nah, sekarang tadi sama Mas Ari udah dibahas ya, ada Hagia Sophia. Hagia Sophia ini masjid paling terkenal di Turki. Dia itu terletaknya di Istanbul. Dan Hagia Sophia dibangun pada tahun 537 pada masa kerajaan Konstantinopel. Saat kerajaan Ottoman mengambil alih dari Konstantinopel dan namanya menjadi Istanbul, Hagia Sophia ini yang dulunya gereja dijadikan masjid pada tahun 1453 saat kekuasaan Sultan Mehmed Al-Fatih. Biasanya saat bulan Ramadan ini alhamdulillah bulan Ramadan pertama yang dimana orang Muslim bisa berbuka puasa dan sholat tarawih di Hagia Sophia dalam 88 tahun terakhir. Karena saking ramainya, Masjid Hagia Sophia penuh, dan orang-orang yang iftar di lataran Masjid Hagia Sophia tumpah ke jalanan dan menutup jalan untuk kereta dan mobil-mobil. Dan juga setiap ada tradisi kerajaan Ottoman lama di mana mereka menembakkan meriam untuk menandakan waktu iftar atau waktu buka puasa. Nah, kemarin itu persis kemarin mereka mengadakan tradisi lama ini dengan menembakkan meriam di depan Masjid Hagia Sophia. Nah, selanjutnya nih, ada yang tahu nggak kenapa namanya Masjid Biru? Coba ayo angkat tangan. Ada yang tahu kenapa namanya Masjid Biru? Gimana teman-teman offline? Teman-teman, adik-adik. Kenapa namanya Masjid Biru? Warna-warninya. Ayo, yang offline ada yang ngomong. Nah, masjid. Karena warnanya biru, Kak. Benar-benar. Karena warnanya biru, tepat. Tapi kenapa warna biru sangat spesial? Kenapa padahal hari ini kita ngelihat warna biru di mana-mana. Tapi pada zaman dahulu, Masjid Biru ini, Blue Mosque, dibangun pada tahun 1616, dan dia dibangun persis menghadapi Masjid Hagia Sophia sebagai tanda kekuatan kerajaan Ottoman, sebagai tanda kekuatan Sultan Mehmed Al-Fatih, bahwa dia sudah menaklukki Konstantinopel dan dia sudah berkuasa di Konstantinopel. Nah, warna biru ini pada zaman dahulu sangat langka, sangat susah dicari. Jadi untuk mewarnai masjid, semua masjid berwarna biru, sangat mahal dan sangat eksotis. Jadi masjid ini dianggap sebagai masjid yang sangat istimewa dan sangat meriah. Nah, selanjutnya
tempat populer di Turki adalah kota Kapadokia. Tadi dijelasin juga sama Mas Ari, ada Kapadokia. Ini sangat populer bagi para wisatawan karena dia punya pemandangan yang sangat indah dan setiap pagi mereka ada ratusan balon udara yang naik ke udara. Nah, balon udara ini adik-adik kalau misalnya ke Turki bisa naik, tapi mahal. Bang Alif pun belum pernah naik balon udara karena masih belajar. Masih fokus belajar. Nah, Kapadokia ini salah satu tempat paling populer bagi wisatawan di Turki. Tempat populer selanjutnya adalah Galata Tower atau Menara Galata. Dia ini terletaknya di Istanbul dan Galata Tower dulu dibangun zaman dahulu sebagai menara pengawas. Jadi karena dulu banyak kota Istanbul dulu dikelilingi oleh benteng dinding-dinding yang sangat tinggi. Menara Galata ini digunakan sebagai menara pengawas untuk melihat apakah ada ancaman luar yang bisa mengancam benteng Konstantinopel zaman dahulu. Nah, Galata Tower ini salah satu tempat tertinggi di Istanbul. Nah, selanjutnya tadi dibilang sama Kak Ari, suhu di Turki bisa sangat dingin kalau lagi musim dingin karena Turki negara 4 musim. Nah, dengan alasan itu, kota Pamukkale ini adalah kota yang punya banyak pemandian air panas. Dikarenakan itu sangat terkenal bagi para wisatawan. Dan selanjutnya kita ada Taksim. Taksim ini salah satu tempat paling bersejarah di Istanbul karena dia mensimboliskan bagaimana perjuangan negara Turki setelah Perang Dunia Pertama, karena kita lihat ada patungnya di sini yang menyimboliskan bahwa perjuangan Turki setelah Perang Dunia Pertama, dan juga Masjid Taksim ini adalah salah satu masjid paling mewah di Istanbul. Nah, yang tadi Mas Ari lupa taruh di presentasi, ada Masjid Al-Fatih, yaitu masjid yang mempunyai makam Sultan Mehmet Al-Fatih sendiri. Di sini makamnya kita bisa kunjungin dan kita bisa ziarah ke masjidnya sendiri. Dan ini yang terakhir, Masjid Jamlika Jami adalah masjid terbesar di Turki yang dibangun oleh Presiden Turki. Coba adik-adik masih ada yang ingat nggak nama Presiden Turki yang disebut Mas Ari tadi siapa? Yo, ada yang ingat nggak nama Erdogan. Erdogan. Nama lengkapnya ingat nggak? Nama lengkapnya. Ayo. Erdogan. Siapa nama lengkapnya? Gimana, Iva? Recep Tayyip Erdogan. Masya Allah, pinter-pinter semua ya. Kayaknya ini bisa ngalahin Bang Alif ini pinternya ini. Nah, presentasinya itu aja, tes sekuler. Nah, sekarang Bang Alif pengen tes. Coba yang offline dulu. Yang offline, angkat tangan satu orang maju untuk menyebutkan 4 kata bahasa Turki tadi yang Bang Alif sebutkan di pertama presentasi. Yang offline, kalau bisa nyebutin 4 kata Turki, dapat hadiah nanti, insya Allah. Ayo, siapa yang bisa? Yang masih ingat ada di offline? Bahasa Turki? Maju. Yo, satu Maju. orang. Ayo, siapa maju? Angkat tangan. Duduk. Angkat tangan, ayo. Sebentar. Pak Jamal yang milih, yo. Ayo. Oke, Zahra. Ayo, Zahran, maju, Zahran. Ayo, Zahra. Ayo, tadi apa aja kata-kata bahasa Turki yang Bang Alif sebutin? Farhab, yang keras. Yang kedengeran. Kedengeran boleh ke Pak Arfi.
Pak Hardian. Coba keluar. Ayo, yang lain ada? Sini, Zara. Gimana? Latihan bahasa Turki. Coba. Kata tadi bahasa Turki apa aja? Ayo, bahasa Turki apa aja? Apa? Sama bahasa Indonesianya juga. Yang pertama apa? Gunaidin, artinya selamat pagi. Yang kedua apa? Marhaba, artinya halo. Yang ketiga apa? Gule-gule. Yang ketiga arkadaş lar. Arkadaşlar artinya teman. Yang terakhir, yang katanya diulang-ulang. Gule-gule, kayak nama makanan Padang ya, gule. Itu artinya apa? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bagus. Nah, dicatat ya Pak Guru ya, nanti dapat hadiah insya Allah. Bener ya, Kak? Benar, bagus. Nah, sekarang ada satu lagi nih. Bisa dilihat di layar. Itu tulisannya Marhaba, Benim Adam, Alif. Artinya, halo, nama saya Alif. Kalau ada yang bisa bilang Marhaba dengan nama sendiri, bisa maju dapat hadiah juga. Ayo, siapa? Jadi bilang Marhaba, Benim Adam, nama sendiri gitu. Siapa yang mau memperkenalkan diri dengan bahasa Turki? Ayo, memperkenalkan diri dengan bahasa Turki. Angkat tangan. Ayo, Diraya. Yandring ke tangan. Sini, Dir. Sini. Duduk ke kamera. Ayo. Siapa namanya? Coba di bahasa Turki. Diraya. Pakai bahasa Turki dong, kan nih latihan. Marhaba. Mana? Marhaba. Benim Adam. Adim Diraya. Marhaba, Benim Adam, Diraya. Artinya apa itu? Halo, nama saya Diraya. Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Kayaknya udah calon-calon siap ke Turki semua ini dengan bahasa Turkinya lancar semua. Oke deh. Ya udahlah. Tes. Halo. Tes. Ya udah, dengan itu Alif sebutkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dengan presentasi kami. Teşekkürler itu artinya terima kasih di bahasa Turki. Sekarang sesi tanya jawab Pak Guru ya? Iya, betul. Kak Alif Oke. Kak Ari nih. Kira-kira teman-teman online atau offline ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau tanya? Tidak. Mungkin ada yang mau ke Turki, mau tanya gimana caranya? 9 menit. Iya, lagi tanya jawab. Tuh, ada yang ngingetin katanya Kak Alif. Masya Allah. Takut kebablasan. Siap. Ada bunda nih katanya. Oke, gimana teman-teman? Apa Was mau nanya? Oke. Ayo, ada pertanyaan buat Bang Alif atau buat Mas Ari? Nih. Nanya ke Alif atau ke Ari? Ayo, sebutin namanya pakai bahasa Turki. Ya udah, nggak apa-apa. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Oke. Awas mau nanya? Nanya apa? Di sana setiap hari ganti musim nggak? Nah, di sana setiap hari ganti musim nggak, Kak? Ya, Mas Ari mau jawab, mau apa?
Alif aja jawab. Boleh, yuk ke dalam lagi. Makasih ya. Oke. Tadi pertanyaannya dari siapa namanya tadi? Dari Fawas namanya, Kak. Dari Fawas. Pertanyaannya, di Turki setiap hari ganti musim nggak? Nah, musim ini gantinya mereka setiap 4 bulan. Jadi setiap tahun itu ada 4 bulan untuk waktu pergantian musim. Jadi sekarang lagi musim semi, berganti dari musim dingin. Jadi di Turki gak ganti musim setiap hari. Kalau gantinya setiap hari, kita kedinginan, kepanasan setiap hari. Jadinya nggak enak juga. Ya, gitu ya teman-teman ya. Iya. Musimnya itu gantinya 4 bulan sekali, bukan setiap hari ya kali ya. Iya, bukan setiap hari. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaannya. Kenalin diri dulu sebelum nanya. Kenalin diri dulu pakai bahasa Turki ya, jangan lupa. Ada yang mau bertanya sebelum, mungkin teman-teman yang online nih, ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Cyril, Iva, Keandre, Hana? Tidak. Nggak ada. Gimana Cyril? Gimana Bu Widya kira-kira? Oke, kalau tidak ada yang tanya, Pak Hardi deh yang nanya. Kak, boleh ya Kak nanya, Kak? Nah, iya Pak, boleh Pak. Silahkan. Oke. Kak, mau tanya, kalau di sini kan kita sahur itu, biasanya di bulan Ramadan kan sahur itu ada yang bangunin gitu ya Kak ya, ada yang pakai beduk atau pakai apa gitu kan untuk membanguni masyarakat gitu. Nah, kalau di Turki itu sama nggak sih Kak kayak gitu? Gimana ya? Oh iya, di Turki ada juga di sini. Mereka keliling jalan, ada juga pakai bedug, bangun sahur. Jadi mirip sama Indonesia. Iya. Jadi ada anak-anak remaja yang keliling-keliling jalanan, bangun orang, mirip sama Indonesia. Oh, Masya Allah. Berarti sama iya, ya. Ada yang juga. Bangunin juga ya, gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Ternyata ada juga teman-teman yang yang keliling bangunin sahur untuk warga sekitar ya, seperti itu. Oke, nih kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau teman-teman online beneran nggak ada nih, nggak ada yang mau nanya nih. Ini mumpung guru-gurunya hebat loh ini. Guru tamunya dari Turki langsung loh ini. Jangan-jangan udah pada lapar nih. Ayo, yang ini pada puasa semua nggak anak-anak ini? Puasa ya? Puasa semua kan? Insya Allah. Puasa, Alhamdulillah. Oke deh, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan saja ya Kak ya. Oke, mungkin kita cukupkan saja ya, teman-teman online, teman-teman offline. Sebelumnya ucapin apa ke Kak Alif dan Kak Ari? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Pasti, sama-sama. Riza itu. Ya, baik. Oke teman-teman, ya selesai sudah presentasi atau materi yang sudah diberikan oleh Kak Ari dan Kak Alif ya. Semoga apa yang diberikan oleh Kak Ari dan Kak Alif menjadi amal ibadah untuk Kak Ari dan Kak Alif. Ya, semoga bisa menambah ilmu juga untuk teman-teman SD 3 Sakura Sekolah Alam Indonesia ya. Semoga nanti juga ada yang bisa menyusul nih. Ya, menyusul Kak Ari dan Kak Alif ke Turki nih. Amin. Ditunggu ya. Di Turki ya. Nah, nanti bisa tuh dibantu sama Kak Dibantu beli baklava di sini. Iya ya, tadi makanannya Masya Allah enak-enak banget kayaknya. Oke deh. Baik, oke. Kalau seperti itu kita tutup saja dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Saya selaku fasilitator SD3 ya, kami mengucapkan juga terima kasih banyak untuk Kak Alif dan Kak Ari ya. Mungkin bisa difoto sebentar ya Kak ya. Saya screenshot dulu nih ya. Oke, teman-teman dan offline. Boleh ya foto ya. Oke, yuk, siap. 1 2 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ari, terima kasih banyak Kak Alif atas waktunya. Terima Ya, kasih banyak. semoga studinya lancar semuanya di sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi kita sudah tutup ya. Mungkin bisa teman-teman yang online bisa live Zoom, silakan. Nanti bisa tutup kelas dan refleksi di rumah masing-masing. Ya, saya juga selaku panitia. Dadah, oke. Dadah. Oke, saya selaku pembawa acara juga mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman boleh live Zoom ya. Semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.